pada kuliah sebelumnya kita sudah membahas untuk mencari matematika model ya, model matematika dari pendulum terbalik kita ya. Jadi apabila dia memiliki massa M, ini panjangnya L, dan pendulum kita itu massanya terpusat di ujung dengan massa M kecil. Kemudian kita sudah turunkan persamaannya ya dalam bentuk matriks ya. X dot sama dengan AX plus B kali U, di mana U adalah gaya yang kita berikan di sini untuk mengkontrol atau mengendalikan agar pendulumnya tidak jatuh. Dan kita dapatkan bahwa transfer functionnya ya seperti berikut. Ya, jadi kita dapatkan sebuah vektor 4 ya, vektor dengan 4 komponen dengan matriks A 4 kali 4 ya, dengan vektor B dengan 4 komponen juga ya. Nah sekarang kita akan beri masanya ya. Jadi kita anggap M besar itu sama dengan 2 kg, M kecil itu 0,1 kg, L itu sama dengan setengah meter ya, dan G tentunya kita anggap 9,8 meter per second kuadrat ya. Jadi kita tinggal masukkan nilai-nilai ini ke dalam matriks kita sehingga kita dapatkan matriks yang seperti berikut. Jadi kalau disubstitusi nilai tersebut, kita akan dapat matriks ini, matriks A-nya, ini vektor B-nya, kita matriks B-nya juga boleh ya. Nah sekarang tentunya tugas kita untuk menyelesaikan ini ya. Jadi memeriksa, pertama kita harus periksa apakah sistemnya stabil. Tentunya kita harus tunjukkan dulu bahwa sistemnya tidak stabil ya, dan nanti kita akan ubah gayanya ini ya. Kita akan pakai feedback atau umpan balik dari state-nya ya. Ini state namanya ya, state vektornya. Kita akan umpan balik ke gaya sedemikian rupa sehingga nanti sistemnya menjadi stabil ya. Nah sebelum kita membedah yang 4 kali 4 ini, kita akan coba abaikan dulu dua variabel yang terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di persamaan kita sebelumnya yang ini persamaan gerak sebenarnya yang utama ya. Ini persamaan gerak utama yang kita dapat. Nah kalau kamu perhatikan vektor X itu dipengaruhi oleh vektor theta atau sudutnya, sedangkan vektor theta itu hanya dipengaruhi oleh sudut dan gayanya ya. Jadi kalau kita anggap ini saja dulu, ya kita abaikan ini, kita tidak peduli dengan pergerakan ininya ya, M-nya ya. Kita tidak peduli kalau kita kasih gaya, kita tidak peduli umpamanya dengan pergerakan M-nya, kita hanya peduli dengan pergerakan theta-nya ya. Jadi ini hanya untuk mengendalikan ini umpamanya seperti itu. Jadi kita cukup melihat persamaan gerak yang kedua ya. Jadi apabila kita hanya lihat yang kedua, jadi ini kita bisa abaikan. Jadi vektornya kita, state vektornya kita cuma terdiri dari inputnya adalah state vektornya adalah theta dan theta dot. Sehingga yang kita dapat adalah yang ini ya. Jadi ini dimana nanti X, vektor X-nya, ini vektor X-nya itu hanya kita pakai sementara theta dan theta dot. Ini artinya kita tidak pedulikan dengan kondisi X-nya atau posisi dari posisi badan pendulum kita ya. Jadi selama pendulumnya seimbang, jadi kita tidak peduli ya. Nah sebelumnya di video atau di kuliah pertama kita sudah membahas bahwa
vektor ini atau sistem ini adalah sistem yang tidak stabil ya. Jadi kamu cek lagi, kali ini A-nya. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa SI, kalau kita cari di terminalnya, nanti kita akan dapatkan dia memiliki pole di positif. Jadi kalau kita gambar, ini lokasi pole-nya ya, lokasi pole-nya ini pokoknya yang real X, ini yang Y atau yang imaginary. Nanti pole-nya ganda, ada di 4,5 ya, 4,5, ada di yang realnya di minus 4,5. Jadi karena ada yang positif ini, sistemnya menjadi tidak stabil. Tidak stabil itu artinya dia tetanya nanti akan naik terus ya, atau sudutnya ini akan naik terus. Jadi dia tidak kembali ke nol. Oke, jadi ini adalah S-plane-nya. Oke, jadi ini sudah kita cek pada video atau kuliah pertama ya. Nah sekarang sistem ini kita akan set untuk menjadi stabil ya. Jadi kita akan buat U itu sama dengan minus K X. Di X ini vektornya kita ya. Nanti U ini, kalau ini kan dua ya, dua elemen, nanti K-nya akan seperti ini. Jadi dia akan punya dua komponen, K1, K2 ya. Jadi kalau kita kalikan dengan theta dot kita ya, jadi ini seperti ini. Sehingga nanti kita akan dapatkan bahwa U-nya itu sama dengan minus K1 kali theta plus K2 kali theta dot, seperti itu. Ini artinya, jadi ini umpamanya kita memiliki sistem kontrol kita ya. Jadi sistem kontrol kita yang linear ini adalah X dot, jadi bisa direpresentasikan oleh ini ya. Jadi blok diagram kita ini ekuivalen dengan yang ini ya. Jadi X dot itu sama dengan AX plus BU. Nah, apa yang terjadi apabila kita set U-nya atau inputnya ini minus KX, itu artinya kita ambil umpan balik dari X. Jadi dari X kita bawa ke situ. Ya. Sehingga kita akan memiliki sistem seperti berikut. Jadi sistem kita sebelumnya yang ini ya, jadi ini input, ini output. Sekarang outputnya ini kita umpan balik menjadi input, ya. Sedemikian rupa, jadi kita umpan balik jadi input sehingga nanti U-nya di sini, sama dengan minus K1 kali theta tambah K2 kali theta dot. Oke, jadi ini ini sama dengan kontrol proporsional dan diferensial ya. Jadi kita ambil outputnya itu adalah umpamanya kita kalau nggak pakai matriks ya, kita anggap outputnya 1 theta. Kalau mau masuki matriks vektor ini atau matriks ini ya, matriks ini punya dua komponen ya. Jadi X1 itu adalah komponen proporsionalnya. Jadi umpamanya dari sini ya, dari sini theta. Nanti dia akan pertama kita akan turun proporsionalkan dulu ya. Kita kali K1 dulu. Terus yang kedua kita turunkan dulu. Ya, jadi kita dapat theta dot di sini theta dot. Terus baru kita kalikan dengan K2. Jadi ini kita masukin ke situ ya. Jadi seperti ini. Jadi ini kayak K1 itu adalah proporsionalnya ya.
proporsional feedbacknya atau umpan baliknya, ini adalah derivatif ya, derivatif feedbacknya, diferensial. Oke. Nah, tentunya cara pertama yang kita bisa lakukan adalah kita memvariasikan nilai K1 dan K2-nya ya. Terus kita lihat respon sistemnya seperti apa ya. Jadi dituning ya, dituning itu salah satu. Jadi pertama kita punya sistem linear kita yang tidak stabil, kemudian kita set force-nya sebagai umpan balik ya, sebagai umpan balik dari state-nya atau output-nya, sehingga kita masukkan ke situ, kita dapat x dot sama dengan a x minus b k ya. Jadi ini matriks ini ya, dikali x, sehingga kita punya matriks baru yaitu a minus bk kali x. Nah, sekarang kalau kita masukkan ini sebagai b ya, jadi ini b kita dengan k seperti tadi ya. Jadi k di sini adalah berupa vektor transpose ya. Jadi K1 dan K2 seperti ini. Oke. Jadi kita akan dapat, kita bisa hitung BK, yang ini kita hitung dulu, BK itu sama dengan B-nya adalah 0 min 1, K-nya adalah K1, K2 ya. Jadi matriksnya selalu seperti ini ya. Jadi kalau ada 3 variabel, jadi dia K1, K2, K3 dan seterusnya. Dan kalau ada 4 dan seterusnya. Ya, jadi dia seperti vektor yang ditranspose atau dibalik ya, vektor yang dibalik. Jadi matriksnya seperti ini. Sehingga kalau kita kalikan dengan B, jadi hati-hati perkaliannya ya. Jadi yang kita akan dapatkan ini adalah 2 kali 1, ini adalah 1 kali 2 ya. Sehingga hasilnya nanti adalah 2 kali 2. Vektor 2 kali 2. Ini hasilnya ya. 2 kali 2. Dimana komponen di sini adalah hasil perkalian dari kolom itu dikali dengan baris ini. Ya. Jadi kolom ini hanya punya satu elemen, sehingga dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Ya. Yang di bawah juga sama, kolom ini dikalikan dengan baris yang berikutnya. Jadi kita dapat di sini min K1. Ya, di kolom kedua ini adalah kita kalikan kolom yang ini dengan baris yang pertama di sini ya. Jadi K2 kali 0 itu hasilnya 0. Dan kita di bawah dengan kembalikan kolom yang ini dengan baris yang ini. Dapat min K2. Jadi ini adalah hasil perkalian dari B dan K. Sehingga matriks kita yang ini A min BK kita bisa tulis di sini. Saya taruh di sini ya. Ini BK. Jadi yang pertama 0 A-nya ya, A-nya 0. Jadi saya tulis dulu, copy dulu A-nya sini 0, ini 1 20,6 sini 0. Ya, kita kurangi dengan ini ya, dikurangi dengan 0, sini 0, sini min K1, sini min K2, sehingga matriksnya kita adalah 0, 0, sini 20,6 minus K1 ya, di sini adalah min K2, sorry plus ini ya, K2 seperti ini. Sebentar ya. Jadi hati-hati, ingat dengan perkalian BK ya, ini hasilnya 2 kali 2 matriksnya ya. Jadi kita hasilkan seperti ini. Nah, sekarang kita punya persamaan kita yang baru ya, dimana matriks A-nya sudah terganti dengan A min BK ya. Jadi ini matriks baru kita ya.
Jadi matriks kita ini sekarang kita bisa manipulasi dengan mengubah K1 dan K2 ya, sehingga menyebabkan sistem kita menjadi stabil ya. Jadi dengan memvariasikan K1 dan K2 nanti kita akan mendapatkan respon yang stabil ya, yang menurun berkurang menjadi 0. Oh ya, di sini ada 1 ya. Jadi ini salah, ini 1 ya. 1 kurang 0 ya. Ya, jadi di situ salahnya tadi. Jadi saya nggak mungkin 0 di sini ya. Jadi ini matriks kita yang benar ya. Nah, tentunya seperti saya bilang tadi, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita manual memvariasikan nilai K1 dan K2 ya. Nanti kita cek sistemnya apakah dia stabil atau tidak ya. Atau cara kedua adalah dengan namanya pole placement. Nah, pole placement ini kita anggap matriks kita nanti akan menghasilkan dua buah pole dalam hal ini karena dia 2x2 ya. Nanti kita akan set ini peta pole kita atau S-plane kita. Ini yang real, ini yang imajiner. Kita akan set nanti pole-nya kita ada di mana, di sini umpamanya. Dan dia harus komplek konjugat ya, komplek konjugat dengan temannya. Sedemikian rupa sehingga nanti sistemnya kita, jadi pole-nya ini akan menentukan K-nya ini. Jadi terbalik ya. Jadi cara pertama adalah kita manual set K-nya, nanti kita cek hasilnya. Atau cara kedua kita set dulu pole-nya. Jadi ini S1-nya kita, ini S2. Ya, sehingga kalau pole-nya di sebelah kiri peta ini ya, di sebelah kiri apa namanya? Kalau nilai realnya negatif, ini kita pastikan dia pasti stabil. Ya. Nah, itu namanya pole placement. Pole placement ya. Jadi caranya untuk mencari nilai K-nya ini, tentunya kita cari yang ini ya, SI. Kita cari determinan dari SI min A min BK. Determinannya ini. Sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nanti kita akan masukkan nilai S-nya itu tentunya. Ya, jadi SI seperti biasa, SI itu sama dengan S, sini 0, sini 0, sini S. Nah, jadi ini adalah identitas ya. Terus kita tinggal kurangi dengan yang A. Saya tulis A min BK tadi adalah kita dapat 01 apa tadi 20,6 plus K1 ini jadi K2 ya. Sehingga kita dapat kalau ini kurang ini, nanti kita dapat matriksnya jadi SI minus A min BK itu sama dengan kita dapat matrik S tentunya ya. Ini kurang ini adalah S, ini kurang ini adalah min 1, 0 kurang ini adalah minus 20,6 plus K1 ya. Terus di sini ada S min K2 ya. Jadi kita cari determinannya ini. Nah, itu ya. Jadi determinan ini gampang sekali. Ini kalian 2 kali 2, jadi kamu tinggal dapat ini S kali S min K2 ya, dikali silang. Kurangi 20,6 plus K1. Ini kita dapat sebuah persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik ya. S kuadrat min K2S minus 20,6 minus K, atau saya tulis seperti ini sama dengan 0 ya. Nah, tentunya
Sekarang kita akan taruh polnya ya. Kita akan set akar-akarnya di mana ya, yang memenuhi persamaan ini. Nah, cara yang pertama, jadi saya akan perkenalkan dua cara ya. Cara yang pertama, cara yang paling sederhana adalah kita set dulu polnya ya. Sebelum cara pertama ya, ini set dulu polnya. Jadi S1 kita akan set di sini biar sederhana. Kita akan set yang S1 umpamanya ya di minus 1 plus akar 3J ya. Jadi S2 minus akar 1 min. Jadi ini harus kompleks konjugat ya. Kompleks konjugat S1 dan S2 karena akarnya cuma 2 aja ya. Ini adalah posisinya, ini adalah di sini di negatif ya. Jadi realnya itu di negatif. Ya. Ingat, sistem yang stabil harus di sini polnya. Ya. Jadi cara yang pertama untuk mencari K itu adalah cara yang paling sederhana. Jadi kamu tinggal set persamaan kita itu. Kalau kita punya ini persamaan kuadrat ya. Kalau ini akar-akarnya diketahui, tentunya kita tinggal nulis bahwa 0 sama dengan S min S1 ya. Ini akar polnya. S min S2. Ini sama dengan persamaan ini. Ya. Jadi ini cara yang paling sederhana. Ya, jadi dengan mengeset seperti ini, kita di sini akan dapat S kuadrat minus S1 plus S2 S plus S1 kali S2 ya. Nah, tapi polnya kita sudah tahu ya. Jadi kita anggap kita sudah tahu polnya. Kita tinggal masukkan ke sini, nanti kita akan dapat nilai K2 dan K1 ya. Jadi kalau kamu masukkan S kuadrat S1 min S2-nya itu nanti hasilnya adalah S1 plus S2 itu hasilnya adalah min 2 S ya. Jadi nanti kalau kamu kalikan ini dengan ini, nanti hasilnya adalah 4. Sehingga kita punya persamaan karakteristik S kuadrat plus 2S plus 4. Seperti itu. Sehingga kita tinggal cocokkan dengan persamaan kita yang tadi ya. Sehingga kita dapat K2 sama dengan minus 2 dan K1 dari sini ya. K1 sama dengan, nanti kamu hitung, ini adalah minus 20. Jadi K1 nanti minus 24 ya. 24,6 ya. Oke. Jadi gitu cara pertama untuk menentukan K1 dan K2. Jadi kita anggap kita tahu polnya ya. Ini pole placement namanya. Ya. Nah, cara kedua. Nah, kenapa saya perkenalan cara kedua? Jadi cara ini sangat cepat untuk menghitung apabila matriks kita 2 kali 2. Ya, ini 2 kali 2. Tapi kalau 3 kali 3, 4 kali 4. Jadi cara ini agak sedikit susah ya. Bisa dicari juga tapi agak sedikit berat. Nah, apabila matriks kita lebih besar dari 2 kali 2, cara yang kita bisa pakai adalah ada 2 sebenarnya, tapi cara yang akan saya perkenalkan sini namanya metode Ackermann ya. Jadi namanya metode Ackermann ya. Jadi metode Ackermann itu apabila kita tahu ya, kita tahu ini persamaan karakteristiknya ya, ini namanya theta S. Jadi apabila kita tahu persamaan karakteristiknya kita tahu dari polnya ya, kita anggap kita tahu polnya di mana. Jadi kita tinggal buat persamaan seperti ini, nanti kita dapat persamaan karakteristik. Ini namanya persamaan karakteristik. Oke. Nah, nanti untuk pembuktian metode Ackermann nanti kita akan bahas di, mungkin saya tambahin attachment di video yang lain ya. Jadi untuk metode Ackermann, jadi tentunya pertama kita harus tahu persamaan karakteristiknya. Ya, jadi dalam hal ini persamaan karakteristik kita yang ini ya. Jadi S kuadrat plus 2S plus 4 ya. Jadi persamaan karakteristik ini kita bebas milih ya. Kita memilih sedemikian rupa sehingga polnya di negatif ya, polnya stabil ya. Jadi pokoknya
kita punya persamaan karakteristik kita seperti ini ya. Dan kita punya jadi kita tahu persamaan karakteristiknya ya. Jadi ini namanya persamaan karakteristik, tapi kita set dia sebagai polinomial. Nah, terus kita tahu matriks A-nya ya. Jadi matriks A-nya tadi adalah, jadi ini matriks A-nya. Nah, kita akan set fungsi dari A matriksnya yang mengikuti fungsi polinomialnya dia. Ya. Jadi polinomialnya ini bisa polinomial pangkat 2, pangkat 4 dan seterusnya ya. Nah, kita sekarang set matriksnya mengikuti polinomial ini, sehingga kita punya ini adalah A kuadrat matriksnya 2A plus 4I. Jadi kita punya matriks baru di mana koefisien polinomialnya memenuhi persamaan karakteristik kita. Ya. Jadi kamu hitung sekarang, kalau hitung A kuadrat, tentunya kamu adalah kalikan A dengan A ya. Jadi ini 0, 1, 20,6, 0 kalikan dengan 0, 1, 20,6, 0. Sehingga kita dapat matriks A kuadratnya adalah ya. Jadi pertama adalah ini kali ini. Ya. Jadi 0 kali 0, 1 kali 20,6 kita dapat 20,6. Yang di bawah sini 0 ya. 0 kali ini 20,6 kali 0, 0. Yang di baris kedua kita dapat 1 kali 0, 0 kali 1, 0. Yang di bawah adalah 1 kali 20,6, 0 kali 0 adalah 20,6. Jadi ini A kuadrat kita. Kemudian kita hitung yang berikutnya 2A. A kuadrat sudah kita dapat. 2A tentunya gampang, tinggal dikali 2 saja. Jadi ini 0, ini 41 ya, 41,2. Jadi ini adalah 2. Ini adalah 0 ya. Jadi ini 2A. Dan yang tentunya 4I ya, 4I ya. Jadi 4 saja di diagonalnya ya, ada 4 4 4 4 seperti itu. Di sini 4 4 dan 0 ya. Jadi saya tulis sini 4I sama dengan 4 dan 4 seperti itu ya. Jadi ini kita tambahkan semua untuk mendapatkan sebuah matriks baru yang memenuhi persamaan ini. Ya. Jadi matriks baru kita adalah kita tambahin semua ini ya. Ini tambah ini ya. Jadi kita dapat matriks baru kita. Sini adalah 24,6. Sini 41,2. Ini 2, di sini 24,6. Nah, ingat ini untuk yang 2 kali 2, untuk yang umpamanya 4 kali 4. Jadi tentunya A-nya adalah 4 kali 4, 4 kali 4 ya. Nanti kita akan memiliki persamaan polinomial 4 kali 4. Bukan 4 kali 4. Polinomial order 4 ya. Jadi ada S pangkat 4, ada S pangkat 3, S pangkat 2 dan seterusnya. Ya. Nanti kita akan hitung polinomial A-nya ini ya, sehingga kita dapat sebuah matriks baru. Setelah kita dapat matriks baru itu, untuk mencari K-nya akan kita dapat dengan cara, kalau 2 kali 2 ini adalah 01 ya. Ini matriks. Kalau matriksnya 4 ini adalah 00 01 ya. Dikali dengan sebuah matriks yang namanya matriks stabilitas ya. Matriks stabilitas ini bentuknya seperti ini, B. Ini vektor kita ya. Habis itu ada AB. Tapi di inverse. Ya. Jadi kalau matriksnya 4 kali 4, nanti kita akan punya matriksnya ini ya. Jadi saya ini namakan. Jadi kalau 2 kali 2, kalau 4 kali 4 kita namakan ini M dulu ya. Ini M ya. Jadi M untuk kalau 2 itu seperti ini.
B, habis itu AB ya. M-1 tentunya. Habis itu kalau M-nya 4, matriksnya akan seperti B, habis itu AB, habis itu A kuadrat B, habis itu A pangkat 3B. Ya, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kalau ada 6, jadi ada A pangkat 4 dan seterusnya, A pangkat 4B. Ya, jadi ini caranya adalah K 0,1. Tentunya kalau ini kan K2 ya. Kalau K-nya 4, nanti kalau ada 4 komponennya, nanti yang paling depan ini 0, 0, 0, 1 seperti itu ya. Jadi ada 4 vektor yang ditranspos ya, vektor 0, 0, 0, 1 ya. Seperti itu. Nah, terus terakhir kita kalikan dengan matriks kita ini. Oke, jadi ini namanya metode Ankerman. Ya. Jadi secara umum untuk mencari K, kalau dia N ya, kalau dia N 0, 0, 0 dan seterusnya sampai N. Ini ada N komponen ya. Ini 1 terakhir. Semuanya 0 ya. Jadi ada N komponen di mana semuanya 0 kecuali yang terakhir. Itu kita kalikan dengan matriks kita M di inverse ya. Di mana matriks kita M-nya seperti ini. Ya. Matriks M itu secara umum dia ada nanti ini adalah komponen terakhirnya adalah A pangkat, pokoknya dia N ya, N-1 dikali B. Ini komponen terakhir ya. Dikali persamaan polinomialnya ya untuk matriksnya. Ya, nanti kita akan coba pakai contoh lain ya. Jadi kita kalau masih tidak masuk ya, tidak masuk ininya pengertiannya, jadi kita akan coba contoh-contoh yang lainnya. Nah, pertama kita akan hitung dulu yang M. Nah, M ini terdiri dari 2 vektor ya, B dan AB. Nah, B tentunya kita tadi sudah tahu B nilainya adalah 0, sebentar, B 0 min 1 ya kalau nggak salah ya, 0 min 1. Tidak, 0 min 1 betul ya. Jadi AB itu kita bisa dapat dengan mengalihkan A tadi adalah 0, 1, 20,6 dan 0 ya. Kita kalikan dengan B nya 0 min 1. Ini akan kita dapatkan sebuah vektor ya. Jadi perhatikan perkaliannya biar tidak salah ya.